5, 4, 3, 2, 1. Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Treble winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kembali berjumpa dengan Ngomin. Kali ini banyak ada update, ada pemain tengah incaran Ngomin, ada isu soal keretakan antara Inzaghi dengan manajemen dan lain-lain. Tapi sebelum itu, lihat dulu channel Ngomin cabang sepak bola, namanya Ngomla, ngomongin bola. Wih, pokoknya video pertama sudah tayang seperti ini. Ronaldo Luis Nazario de Lima atau lebih dikenal dengan Ronaldo Botak, pemain bola legendaris dengan kecepatan meledak-ledak dan kemampuan mencetak gol yang luar biasa. Tapi mari kita jujur di sini, apakah dia benar-benar segitu hebatnya? Tapi jangan lupa kalau dia adalah pelanggan setia BPJS alias sering cedera. Meskipun habis cedera, dia bisa balik main lagi. Cedera tersebut menghalangi kinerjanya dan membuatnya jarang bisa bermain pada level terbaiknya. Oke, kalau kalian belum meluncur ke channel Ngomla, cepetan meluncur, cepetan subscribe, cepetan nonton. Oke, langsung saja sekarang kita bahas tentang Inter Milan. Nah, kemarin aku bilang soal Marotta, atau bukan Marotta sih, Inter akan menyurati UEFA secara resmi tentang ini masalah fans Inter yang ditolak untuk masuk ke stadion. Nah, surat itu sudah dikirimkan, Marotta juga sudah memberikan keterangan untuk klarifikasi, untuk untuk kejelasan bahwa masalahnya itu adalah memang di website Porto mereka mencantumkan bahwa sebaiknya fans Inter dari Italia tidak membeli tiket di luar dari section untuk tamu atau away section itu. Tapi untuk fans yang berada di luar Italia, peringatan ini tidak ada. Selain itu, ketika tiket itu sudah dijual, maka harusnya itu menjadi tanggung jawab panitia pelaksana bagaimana mengatasinya, atau masalah apa yang ada, gimana caranya orang yang beli tiket itu biar bisa masuk. Dan ini sudah diadakan pertemuan yang seperti yang aku bilang bahwa ya udah deh, nggak apa, yang penting nggak pakai pernak-pernik Inter. Karena kalau ada orang masuk bawa tiket, mereka sudah tidak menunjukkan atribut bahwa dia pendukung Inter, harusnya kan apa dong masalahnya? Anggaplah sekarang seorang penonton netral, dia beli tiket, tahu-tahu nggak bisa masuk. Loh, kenapa? Saya fans Inter. Apa buktinya? Saya nggak bilang bahwa saya fans Inter, saya tidak bawa pernak-pernik mendukung Inter. Terus apa dong alasannya? Karena kenyataannya memang banyak selain fans Inter pun nggak bisa masuk. Bahkan fans Porto juga nggak bisa masuk. Nah, ini gosipnya ada dugaan kecurangan. Karena ini kan kebanyakan tiket itu udah tiket elektronik. Banyak dari kesaksian itu adalah ketika tiketnya di-scan itu menunjukkan error. Nah, kemudian mereka diarahkan, ya masuk aja ke gate yang untuk away section kan. Tapi tahu-tahu tempat duduk di away section itu sudah full. Jadi itu yang bikin mereka dipingpong. Sudah ke away section, dipingpong lagi, nggak bisa masuk ke tempat sana, nggak boleh lagi karena itunya error. Ada dugaan jangan-jangan tiket yang sudah terjual ini dibatalkan secara sepihak, kemudian mereka jual lagi untuk fans Porto. Itu baru dugaan, yang jelas sekarang kasus ini sedang diselidiki. Oke, itu soal guru-guru kericuhan penonton yang nggak bisa masuk. Berikutnya nih, ada berita yang lumayan menarik. Kawan-kawan ada yang tahu nggak? Samuel Ricci. Samuel Ricci ini adalah gelandangnya Torino saat ini, sebelumnya main di Empoli. Nah, ini salah satu pemain muda berbakat, saat ini sudah main di timnas Italia juga. Sekarang sebelumnya itu Arsenal lumayan ngebet pingin ngambil si Ricci ini, tapi udah nggak ada kabarnya lagi. Nah, sekarang Inter bersaing dengan lagi-lagi siapa lagi kalau bukan kakak tiri kita, AC Milan juga pingin. Nah, AC Milan ingin menduetkan si Samuel Ricci ini dengan itu si siapa namanya yang the next Gattuso itu, si Tonali. Sedangkan Inter ingin menduetkan Ricci ini dengan Barella. Yang bikin kita berpikir bahwa gosip bahwa Brozovic akan dijual ya makin kencang aja, karena
duet Barella itu kan Hakan selama ini, Brozo di tengah. Nah sekarang Hakan semakin bagus di posisi gelandang bertahan, berarti kan Barella membutuhkan duet yang anggaplah sepadan. Nah kebetulan kalau Ricci ini kalau lancar dia akan jadi andalan timnas Italia di masa depan, umurnya baru 21 tahun. Jadi kalau dia di Italia dia duet dengan Barella, di tim juga duet dengan Barella, ini akan bagus banget kan. Kita lihat aja, kalau sekilas aku lihat dari highlight pertandingan si Samuel Ricci ini lumayan bagus. Dia itu umur baru 21 sudah mencetak 1 gol 1 assist di Liga Italia. Kalau di Coppa tampil 4 kali masih zong. Cuman ya gitu, dia itu center midfielder, dia punya dribble yang lumayan, dia bisa menjaga bola. Kalau dibayangkan, ingat sama Brozovic dikit, tapi jelas lah kelasnya masih jauh. Dan satu lagi yang bagus, dia punya umpan jauh yang bagus seperti Bastoni. Tidak selalu menghasilkan assist, tapi ini bisa benar-benar mengubah arah permainan gitu loh. Bayangkan kalau dalam situasi di mana pemain Inter itu lagi di pressing ketat, aku udah pernah bilang dulu bahwa salah satu cara terbaik untuk mengatasi pressing ketat, gegen press itu kan, satu orang di press 2 sampai 3 pemain itu adalah meluncurkan bola lambung ke bagian lapangan yang berbeda dari kiri, ya umpan ke kanan atau umpan ke jauh gitu. Nah, Ricci ini punya kemampuan itu. Jadi ini sangat menarik. Next, kita bahas soal tema utama nih, Next kita bahas tema utama soal gosip perseteruan antara Inzaghi dengan manajemen. Nah, ada sumber di Tuttosport yang menyoroti benar-benar gimana Inzaghi itu sudah merasa sangat gerah dengan manajemen. Tapi sekali lagi ini baru gosip ya, tidak ada sumber resmi dari internal. Cuma dia menganalisa dari perkataan Inzaghi, terutama ketika dia bilang bahwa Inter 12 tahun cuma menghasilkan 1 Scudetto, yang gara-gara Scudetto itu keuangan Inter langsung nyungsep. Ini kan ya nyindir si Conte juga. Kemudian ada juga gosip, nih lagi-lagi dari Tuttosport, bahwa Inzaghi merasa manajemen itu tidak cukup melindungi dia. Baru ketika Inter lolos ke perempat final, baru ada statement dari Marotta bahwa kritik yang dialamatkan ke Inzaghi itu tidak fair. Tapi sebelumnya manajemen diam-diam aja nih, padahal kan Inzaghi sudah diserang dari segala sisi. Kemarin Cassano ada ngomong gitu, kemudian ada juga dari Di Canio, dia bilang gini, Inzaghi shouldn't talk about reaching UCL quarterfinal as historic. He's not coaching Chievo. Intinya adalah dia bilang bahwa Inzaghi mencapai perempat final itu nggak pantas dia ngomong bahwa ini adalah sebuah sejarah. Karena apa? Yang dia pegang itu Inter Milan, tim besar, bukan tim sekelas Chievo Verona. Maksudnya adalah kalau dia pegang tim kecil barulah cocok. Woi, sampai ke perempat final kayak gitu. Kalau aku terus terang ini ya, betul kalau lihat Inter sebagai sebuah tim dengan sejarahnya, ya memang betul tim Inter ini tim besar, satu-satunya tim Italia yang mencapai treble winner, satu-satunya yang tidak pernah degradasi dan sebagainya dan sebagainya. Tapi itu masa lalu. Sama kayak MU. MU itu tim yang besar banget, tapi itu dulu, baru sekarang dipegang Ten Hag, dia mulai menunjukkan masuk ke 4 besar lah. Sedangkan Inzaghi, Inter kan baru saja keluar dari masa kegelapan. Dan yang diomongin Inzaghi itu menurutku ada benarnya. Conte datang dikasih pemain-pemain mewah semua, cuma dapat 1 Scudetto. Sedangkan Inzaghi datang, pemain-pemain mewah itu sudah lepas semua. Hakimi gantinya Dumfries. Hakimi dijual berapa? 60 juta, 70 juta. Gantinya Dumfries yang cuma 13 juta. Dan Perisic lepas, gantinya siapa? Di Marco memang bagus, tapi jelas masih jauh dibandingkan Perisic kan. Kemudian Lukaku datang dulunya monster, sekarang kayak apa? Kayak kucing hamil, Pak. Nah, jadinya susah ya, benar Inter itu tim besar, tapi itu dulu, nggak sekarang. Di sisi lain ada juga yang belain Inzaghi, ini Fabrizio Biasin. Biasin ini kan memang terkenal wartawan yang benar-benar pro Inter.
dia tahu kalau ini terus apa sih istilahnya, diumbar, diekspos, ini akan jadi keretakan antara manajemen dengan pelatih. Kalau manajemen dengan pelatih retak, ya yang rugi kan Inter. Makanya dia bilang Antonio Conte came to Inter Milan, used up all the cash and left Inzaghi with problem. Jadi Conte datang ke Inter Milan menggunakan cashnya semua, kemudian meninggalkan Inzaghi dengan masalah. Ya seperti yang aku bilang berkali-kali, Eriksen hilang, Hakimi hilang, Lukaku hilang, kemudian ada lagi sisanya sebenarnya si Alexis Sanchez. Tapi ketika Inzaghi yang pegang Inter, Alexis Sanchez kan cedera melulu Pak. Kemudian Vidal kan musim lalu tahu sendiri gimana mainnya Vidal, cuma sekedar main aja, kadang-kadang aja bagus, tapi selebihnya ngehe kan. Jadi ya bener, makanya Inzaghi itu kelihatan banget sudah gerah dengan kritik yang akhirnya Marotta bilang, tapi menurutku ada benernya dari Tutu Sport itu kan, bahwa ini agak telat. Harusnya dari awal manajemen itu lebih kenceng nge-backup Inzaghi. Jangan baru sudah ada prestasi, lolos ke perempat final baru, nggak fair itu mengkritik Inzaghi. Mungkin itu bisa diperbaiki ke depannya. Tapi benar juga yang dibilang oleh salah satu kawan tadi ngobrol di grup WA Ngominer, bahwa harusnya memang di luaran manajemen itu harus membackup Inzaghi, membackup pemain, tapi di balik layar harus dipush. Gimana nih hasilnya? Harus lebih bagus seperti itu. Ya menurutku kalau di manajemen perusahaan memang seperti itu. Dan jangan lupa sepak bola itu kan sebuah bisnis juga, ya harus mengadopsi sistem seperti ini. Next kita bahas Bastoni. Kemarin kan masih akan ditentukan apakah Bastoni bisa main, dan ternyata tidak bisa. Bastoni to miss Inter Milan versus Juventus Serie A clash after injury setback, confirm Nerazzurri. Jadi ya tanpa Bastoni lawan Juventus. Tapi tenang, ada Acerbi. Sedangkan di sisi lain Juventus yang bagus ini, si Di Maria sudah bisa main. Allegri yang Chiesa yang belum karuan ini. Tapi aku nggak akan terlalu banyak bahas soal itu. Kemudian itu saja konten kali ini. Jangan lupa Ngomla, subscribe channel Ngomla bro. Ini kalau kawan-kawan sekarang sudah video perdana sudah tayang. Tema dan model channelnya, model kontennya benar-benar beda dengan Ngomin. Kayak apa? Lihat sendiri dan subscribe dong coy. Oke, itu aja. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Treble winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaan.